مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي ملازم بدعاء الإله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmat dan karunia-Nya. Tak lupa pula senantiasa salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam besegenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Saudara-saudara yang saya cintai, yang saya hormati, alhamdulillah ini kita masih dikasih kesempatan bisa belajar ilmu fikih ya. Ini ilmu fardu ainin ala kulli muslim. Ilmu fikih ini hukumnya wajib bagi setiap orang muslim. Kalau wajib artinya siapa yang tidak mau belajar ilmu fikih berdosa. Dikasih kesehatan, dikasih akal, kesempatan, waktu, kemudian tidak mau belajar ilmu fikih, jatuhnya dosa. Makanya ada hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ada kitab syarah ta'lim muta'allim, itu menyebutkan dimaksud wajib di hadis tersebut yaitu ilmu daruriyah, ilmu yang darurat, ilmu yang wajib kita pelajari, yaitu ilmu ibadah yang berkaitan tentang kewajiban kita kepada Allah. Berarti sangkut paut dengan ilmu sholat dan segenap yang melengkapi menyempurnakan sholat, yaitu wudu dan seterusnya. Jadi ini ilmu hukumnya wajib, fardu ainin ala kulli muslim. Ada dalam kitab Lubabul Hadith, disusun oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, Abdurrahman bin Kamaluddin As-Suyuti. Nama kitab hadisnya Lubabul Hadith. Ini ada 100 lebih hadis Rasulullah SAW beliau himpun. Kemudian hadis tersebut dijelaskan oleh ulama setelah beliau, ulama Indonesia yang jadi mufti di Makkah, yaitu Syekh An-Nawawi Al-Bantini. Komentar mengenai hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Suyuti, namanya Tanqihul Qaul Hasis ala Syarhi Lubabil Hadith. Itu dijelaskan oleh Syekh Nawawi. Jadi ini fardu ain. Beliau sebutkan kenapa fardu ain ilmu fikih, karena nanti menyangkut dengan sahnya ibadah kita atau tidak sahnya ibadah kita itu tergantung dari ilmu fikih. Nanti ilmu fikih dulu dibenahi, baru ilmu hati. Jadi dua-dua ini saling membutuhkan. Maka dikatakan dalam hadis tersebut, dalam kitab Lubabul Hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abidin mujtahidin jahilin. Faqihun wahidun, satu orang ahli hukum agama Islam. Artinya dia kuasai ilmu fikih, ilmu tentang wudu yang benar, ilmu tentang dia mengetahui mana yang najis, mana yang bukan najis, mana air sedikit, mana air banyak, ilmu tentang bagaimana rukun-rukun salat, ilmu tentang solat-solat sunnah dan lain sebagainya yang menyempurnakan ibadahnya. Ini kalau satu orang seperti ini, faqihun wahidun, itu bagi setan lebih sulit menggoda dia dibanding 1000 ahli ibadah yang tidak tahu hukum agama. Oleh sebab itu ilmu ini sangat luar biasa. Dalam kitab Faidul Qadir ala Syarhi Jami'us Shaghir min Ahadithi Bashirin Nadhir, ada satu kitab hadis 6 jilid, itu dijelaskan oleh Al-Imam Al-Munawi rahimahumullah. Beliau dalam kitab tersebut mengutip hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi, beliau mengatakan afatuddin thalatha, rusaknya agama Islam ini karena 3 hal atau 3 golongan. Afatuddin thalatha, agama Islam ini menjadi rusak karena 3 oknum. Yang pertama, faqihun fajir,
Orang yang ahli hukum agama Islam tapi tukang dosa. Dia tahu hukum ini haram tapi dia bikin. Nah ini orang seperti ini kalau ada murid-muridnya dia bikin rusak murid-muridnya. Dia gak bisa mengajar ilmu hukum padahal dia mengerjakan seluruh yang Allah larang. Ini banyak. Dan guru ini membuat murid itu yang belajar kepada sang guru itu membuat terjangkit. Ini sang guru ngajar fikih, ngajar hukum agama, tapi melanggar yang Allah larang begitu banyak dia langgar. Padahal dia tahu hukum tersebut. Orang-orang yang hadir ikut mengaji sama dia nanti kejangkit. Makanya ada ucapan Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad mengatakan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah disusun oleh Abu Fida Ismail bin Umar bin Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah. Ada ulama sufi namanya Fudail bin Iyad. Ini Fudail bin Iyad, beliau adalah salah satu guru daripada Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Bayangkan muridnya sekelas Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau datang ke rumahnya Fudail bin Iyad minta doa. Padahal ini dulu Fudail bin Iyad bekas perampok. Tapi ketika dia tobat, dia kembali kepada Allah, Allah mengangkat derajatnya menjadi wali min auliyaillah, menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Itu Fudail bin Iyad mengatakan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, kalau kau mau lihat dosamu, kau lihat di rumahmu. Kendaraanmu, zaman dulu kendaraannya kuda, unta. Kalau untamu tidak patuh kepadamu, engkau naiki dia enggan mau engkau naik, atau di rumahmu banyak tikus, atau di rumahmu banyak saudaramu yang tidak taat kepada Allah, banyak yang bermaksiat, maka ketahuilah itulah sebab dosa yang kau bawa ke rumah. Itu kata Fudail bin Iyad. Artinya seorang guru kalau dia pelaku dosa, dia pura-pura, dia rekayasa seakan-akan di mata manusia dia baik, tapi ketika dia sendiri dia jahat, dia melanggar perintah Allah, maka dia akan membuat terjangkit orang-orang yang ikut belajar kepadanya. Ada Abu Yazid Al-Bustami, seorang sufi, dalam kitab Al-Anwar Qudusiyah ala Gawaidi Sufiyah. Dia punya murid pernah lihat di cermin foto atau lukisan dari gurunya, Abu Yazid. Abu Yazid dilukis wajahnya. Nah, hukum melukis itu boleh asalkan tidak utuh. Makhluk hidup itu dilarang kita lukis, walaupun hewan. Setiap makhluk yang bernyawa diharamkan kita melukis. Kalau foto, ijma ulama boleh. Itu disebutkan oleh Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Nah, tapi kalau makhluk hidup kita lukis, itu separuh badan, kepalanya. Artinya anggota badannya tidak utuh, itu masih dibolehkan oleh para ulama. Tapi ketika dia utuh, maka haram. Kalau benda mati boleh. Gambar, pemandangan, ya, lautan. Tapi kalau benda-benda hidup, makhluk hidup, manusia dan hewan, maka diharamkan ketika dia utuh. Tapi kalau dia hanya tidak utuh, maka dibolehkan. Nah, ini muridnya, ada lukisan dari guru Abu Yazid Al-Bustami. Ini Abu Yazid Al-Bustami salah satu murid daripada Al-Imam Ali Ridho Ibn Musa Al-Kazim. Dia lihat wajahnya Abu Yazid dalam lukisan itu berubah jadi babi. Dia lihat gurunya, wajah gurunya berubah jadi babi. Padahal gurunya ini sufi, seorang wali. Dalam hatinya, guru saya bukan orang baik. Karena mir'atu muslim, ya, al-muslimu mir'atu muslim. Ada hadis Nabi katakan orang muslim itu cerminan orang muslim yang lainnya. Ketemu Abu Yazid Al-Bustami, dia lihat wajah Abu Yazid secara langsung. Tadi dilihat di lukisan. Sekarang ini dia lihat ketemu langsung dengan gurunya Abu Yazid Al-Bustami. Ternyata wajahnya Abu Yazid berubah jadi babi, jadi monyet, jadi anjing. Dia lihat di situ. Selesai daripada beliau mengajar, Abu Yazid panggil dia. Abu Yazid bilang, kau lihat wajah saya seperti anjing dan babi, monyet, itu bukan saya, itu kamu. Al-muslimu mir'atu muslim. Karena orang muslim itu cerminan daripada orang muslim yang lain. Artinya kau melihat saya itu mencerminkan dirimu.
Kau belajar sama saya, tapi di luar kau maksiat. Kau belajar sama saya berakhlak, tapi di luar kau orang jahat. Jadi itu cerminan dari wajahmu, kata Abu Yazid Al-Bustami itu. Jadi tidak gampang ini ilmu wirasah, ilmu warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Orang fajir, tukang dosa. Ini yang merusak agama. Yang kedua, imamun jair, pemimpin yang zalim. Nah, ini juga merusak agama Islam. Dia pemimpin tapi dia jahat, dia zalim. Nah, dia akan merusak agama ini. Dia akan menjadi fitnah bagi agama Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga berkaitan dengan ilmu fikih. Mujtahidun jahil. Orang yang semangat ibadahnya sangat tinggi tapi tidak mengetahui ilmu tentang masalah hukum agamanya. Ini merusak. Kenapa merusak? Pertama, akan mempersulit orang. Biasanya orang ahli ibadah dianggap oleh masyarakat pasti ahli ilmu. Sehingga ada kasus-kasus masalah fikih yang ringan, ketika meminta fatwa kepadanya, dia kasih akan jadi sulit. Atau mungkin dia kasih jawaban akan salah. Maka ini tiga yang merusak agama Islam. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Faidul Qadir di juz pertama dijelaskan hadis tersebut. Makanya ada sahabat datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, antara orang ahli ibadah dengan orang ahli ilmu mana lebih utama?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya orang alim yang mengamalkan ilmunya. Tapi kalau orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, ini orang alim yang celaka. Nabi katakan, "Fadlul alim 'alal 'abid kal qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib." Perbandingan antara orang ahli ilmu dengan ahli ibadah seperti bulan di malam bulan purnama yang terang dibanding dengan bintang-bintang. Ya, bulan yang terang itu orang ahli ilmu, bintang-bintang yang cahayanya kecil itu adalah ahli ibadah. Maka kita belajar begini wajib. Faham tidak faham, yang penting sudah belajar. Itu tidak dituntut kita harus paham. Artinya yang tidak paham berdosa, tidak ada tuh pernyataan begitu. Belajar gak paham, tidak ada dosa. Dia sudah mendapat pahala menuntut ilmu. Yang kedua, telah gugur kewajibannya. Jadi tidak ada kewajiban harus paham. Yang wajib itu disuruh menuntut. Coba kalimatnya tolab, bukan mencari. Itu tolab itu artinya menuntut. Kalau tuntut berarti wajib. Tuntut. Saya menuntut engkau. Nah, kita menuntut berarti ini dia perkara ini sangat urgen, sangat penting sampai dibilang menuntut. Kalau bahthu mencari, tolab menuntut, beda. Bukan mencari ilmu. Makanya saya kalau terjemahkan tolabul ilmi bukan mencari ilmu, tapi menuntut ilmu. Kalau mencari itu sifatnya tidak terlalu tegas. Tapi ketika menuntut artinya ada beban tanggung jawab, kewajiban. Itu. Jadi yang diwajibkan di hadis tersebut ini ilmu fikih. Ilmu fikih yang diwajibkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau sudah tahu, justru ibadah kita tambah mudah. Ibadah kita tidak ada was-was karena ilmu fikih itu salah satunya untuk menghilangkan keraguan. Contoh sederhana, ini kan sekarang bab tentang air yang terkena najis. Sekarang ini saja kalau ditanya najis, masih banyak orang Islam yang bingung. Segala sesuatu yang kotor belum tentu najis. Saya punya rida, kena oli, atau orang kerja di bengkel, badannya penuh dengan oli, bajunya oli, badannya kena oli. Banyak di antara mereka tidak paham, tidak bisa membedakan mana najis, mana kotoran. Ketika mau sholat, tidak mau sholat, kenapa? Baju kotor. Kan banyak begitu. Baju kotor, gak bisa sholat. Sabar dulu. Selama tidak najis, yang kotor itu belum tentu najis. Kalau kena oli itu hanya kotor saja secara urf, secara kebiasaan masyarakat dianggap kotor itu. Tapi ketika dia sholat, bajunya penuh dengan oli karena terdesak waktu daripada dia tidak sholat, maka dia bisa sholat menggunakan baju tersebut. Atau dia menutup dengan baju lainnya, sholatnya sah karena bukan najis. Ya,
Tai hidung juga ingus. Ingus juga bukan najis, walaupun dia kotor. Artinya sesuatu yang menjijikkan belum tentu najis. Kotoran mata juga belum tentu najis. Makanya dirangkum dalam kitab, ya, dalam kitab fikih yang dipelajari di pesantren ada namanya Fathul Qorib, ada namanya Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin Al-Malabar, itu Fathul Qorib Abu Suja. Itu mereka merangkum najis sebenarnya gampang sekali, mudah dipahami. Makanya saya juga sarankan kepada bapak-bapak sekalian, kepada hadirin, kalau boleh setiap hari nonton kajian fikih. Sekarang kan dipermudah oleh Allah dengan melalui YouTube. Nonton itu salah satu di Indonesia yang fikihnya bagus itu namanya Buya Yahya. Itu fikihnya bagus, beliau kuasai betul. Jadi kalau boleh setiap hari 1 jam nonton kajian fikihnya. Gitu. Kalau yang di Arab, di Mesir, kajian fikihnya yang jago itu Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah. Itu juga ada kajian fikih di YouTube. Kalau di Hadramaut banyak. Cuma salah satunya yang almarhum yaitu Habib Salim Asyatiri. Itu luar biasa kajian fikihnya. Beliau benar-benar faqih, ahli fikih. Sehingga apa, nanti ibadah kita menjadi sempurna. Nah, dalam rangkuman kitab-kitab tersebut, pemahaman najis itu sebenarnya gampang, tidak terlalu susah. Kalau kita buat bacaan dalam kitab-kitab itu memang terlalu susah. Jadi kita kalau pakai rumusan ini, insya Allah kita sudah bisa membedakan masalah mana najis, mana bukan najis. Asal dihafal saja, hanya 7 macam. Najis itu hanya 7 macam. Terlepas dari mukhaffafa, mutawassita, mughalladha. Itu nanti. Yang penting kita tahu dulu mana yang najis tuh, sehingga kita bisa bedakan. Ya. Najis yang pertama, ini ya, diingat ya. Segala sesuatu yang keluar dari 2 lubang. Lubang tempat keluar kencing dan keluar air besar, buang air besar. Baik, nah ini, baik manusia ataupun hewan. Itu yang pertama ya. Segala sesuatu yang keluar dari 2 lubang, lubang depan buang air kecil atau lubang belakang buang air besar. Apapun yang keluar dari 2 lubang ini hukumnya najis, baik manusia ataupun hewan. Misalnya ada orang buang air besar, keluar emas. Keluar emas. Hukumnya najis. Berbeda dengan dia makan. Ini perbedaannya. Bedanya najis sama mutanajis. Kalau najis itu ainuhu. Najis itu artinya zatnya memang najis. Zatnya memang najis. Mohon maaf, kotoran keluar. Sudah jadi kotoran, zatnya itu najis. Berbeda dengan kasus kopi luwak. Yang pernah itu hewan makan biji kopi. Keluarnya utuh. Keluarnya utuh. Dia tidak terproses menjadi kotoran. Dia keluar najis atau mutanajis? Mutanajis. Mutanajis itu artinya benda yang terkena najis. Sekali lagi, kalau keluar jadi kotoran, hukumnya najis. Kalau hukumnya najis, artinya zatnya itu najis. Tapi kalau dia makan sesuatu, benda, dia telan biji kopi, gak taunya, jangankan luwak, manusia sekalipun juga, gak sengaja telan biji kopi, keluarnya kopinya masih utuh. Dia bukan najis, tapi dia mutanajis. Kalau mutanajis berarti bisa disucikan. Caranya gimana? Dicuci sampai dia hilang dia punya bau, warna dan rasanya. Hukumnya mutanajis. Tapi Ibnu Hajar Haitami mengatakan, dan ini lebih ihtiyat, yang bagi lil muslimin ayyahtiyat fil ibadah. Seharusnya bagi orang muslim kalau dalam masalah ibadah dia pilih yang hati-hati. Dia tidak pilih yang gampang. Ada yang gampang nih. Kan ada khilafiyah ulama. Ada yang gampang, ada yang pertengahan, ada yang terlalu berat. Kalau masalah ibadah itu lebih bagus pilih yang hati-hati, yang berat sebenarnya. Jangan pilih yang gampang. Kalau tidak yang berat, minimal yang pertengahan. Begitu. Agar kita selamat dari khilafiyah ulama. Kata Ibnu Hajar Haitami, kalau benda padat ditelan,
Biji kopi dia telan, keluar itu biji kopi masih utuh, cuma ada sedikit terbelah. Padahal awal dia telan tadi masih utuh, tidak ada yang terbelah. Tahu-tahu keluar sudah ada retakan, maka hukumnya ini bukan mutanajis tapi najis. Tapi kalau keluarnya masih utuh sebagaimana dia makan, maka hukumnya mutanajis. Najis artinya zatnya itu najis. Mutanajis artinya benda yang terkena najis. Artinya masih ada potensi untuk bisa disucikan. Nanti ada khilafiyah ulama juga. Kalau zatnya najis, apakah bisa berubah menjadi suci? Namanya al-istihalah namanya. Kalau mazhab Syafi'i, zatnya selama zatnya itu najis, diproses pakai apapun zat kimia berubah jadi suci, tetap hukum dasarnya najis. Itu Imam Syafi'i. Itu kita harus tahu, kita punya mazhab Syafi'iyah itu mengatakan demikian. Makanya mohon maaf, ajinomoto dulu. Ajinomoto, bumbu masakan. Itu kan diproses dari babi kan? Tapi ketika diproses jadi bumbu masakan. Kalau mazhab Syafi'i hukumnya tetap najis. Kenapa? Karena dia awalnya diproses dari benda najis. Ini dua pendapat dari mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Kalau Abu Hanifah sama Maliki, Imam Abu Hanifah sama Imam Malik mengatakan selama perubahan benda zatnya najis, tiba-tiba dia dengan proses berubah menjadi suci, maka hukumnya suci. Alasannya apa? Karena ilatnya di situ, ketika dia sudah berubah, namanya al-istihalah. Dia berubah menjadi benda suci, ilatnya karena najis. Ketika najisnya sudah hilang menjadi suci, berarti dia hukumnya suci, bukan najis. Ini perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Jadi kalau kita, Imam Syafi'i tetap mengatakan najis. Jadi benda najis apapun tidak bisa dirubah menjadi suci, kecuali ada 3 najis. Benda najis bisa berubah jadi suci. Apa itu 3 najis bisa disuci? Yang pertama, salah satu yadharu, 3 benda yang dia menjadi yadhar, menjadi suci. Al-khallu, al-khamru idza takhallalat binafsiha. Yang pertama, khamar, berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Ini bendanya suci. Khamar itu najis. Khamar itu najis. Dia berubah jadi cuka tanpa ada proses kita sengaja meletakkan atau memasukkan zat kimia dan seterusnya. Itu kalau dia berubah dengan sendirinya, dia jadi cuka, maka jadi suci. Sucinya jadi cuka, tempatnya juga hukumnya menjadi suci. Dia dengan sendirinya ya. Ini dalam mazhab Syafi'i benda najis, ainun najis bisa berubah menjadi suci. Yang pertama itu. Yang kedua, jildul maitati idza dubigha, kulit bangke apabila disamak, kecuali kulit dari anjing dan babi. Ya, disamak. Nah, berbeda dengan khamar tadi. Kalau kulit ini boleh kita pakai zat kimia, menghilangkan dia punya bau. Ini kata Wahab Az-Zuhaili dalam kitabnya Fiqhul Islam wa Adillatuhu, atau dijemur. Kalau di korban, disembelih secara korban, itu kulitnya suci, tidak perlu lagi disamak. Jadi orang kurban kemarin potong sapi, potong kambing, itu sudah suci. Ini kasusnya bangke. Itu apa yang namanya bangke? Bangke itu bukan definisi bahasa Indonesia, tapi definisi fikih. Bangke itu hewan yang halal dimakan, tapi tidak disembelih secara syar'i. Itu namanya bangke. Kambing disembelih secara syar'i. Ketika sudah disembelih secara syar'i, otomatis hukumnya menjadi suci, halal. Seluruhnya suci, kecuali darah dan kotoran. Darah dan kotoran tetap gitu. Nah, itu seperti itu. Itu yang kedua ya. Jadi najis, zat najis yang bisa menjadi suci. Kemudian yang ketiga itu wa ma tawallada, ya, hewan yang terlahir dari bangke. Hewan yang terlahir dari bangke. Biasa ada bangke keluar ulat. Nah, ulat ini seakan-akan terlahir dari bangke. Padahal kalau sekarang, kalau di kitab fikih tidak dijelaskan. Tapi di kitab fikih menjelaskan bahwa itu benda, itu makhluk suci.
walaupun dia terlahir dari bangkai. Ternyata hasil riset penelitian itu ulat itu bukan berasal dari bangkai. Ulat itu bukan berasal dari bangkai. Ulat itu berasal dari lalat. Lalat hinggap, dia lepaskan bakteri. Bakteri itu yang jadi ulat. Jadi bukan ulat itu keluar dari daging, bukan dari daging bangkai, bukan. Tapi ulat itu dia keluar dari bakteri yang dibawa oleh lalat. Makanya sudah kita pernah Kiai Haji Maimun Zubair almarhum, ya rahimahumullah, beliau memerintahkan murid-muridnya buat riset daging bangkai, yang satu ditutup dengan mangkok, yang satu dibiarkan terbuka, ditunggu sampai beberapa hari. Ketika sudah beberapa hari, ini santri-santri masuk buka, lihat, oh ternyata yang ulat tuh yang terbuka, yang ada penutup itu tidak ada ulat, padahal dagingnya sama bangkai dua-dua. Gitu. Dari sinilah ini 3 zat najis yang bisa menjadi suci, hanya 3 saja di mazhab Syafi'i. Yang lainnya itu kencing diproses sampai jadi suci, tetap dia najis kalau mazhab Syafi'i, karena awalnya dia najis. Ya. Kotoran diproses jadi bumbu masakan misalnya, ya hukumnya najis. Dan hukum najis ketika dimakan haram. Itu pemahaman ringkasan seperti itu. Jadi harus tahu, najis itu yang pertama segala sesuatu yang keluar dari 2 lubang. Lubang depan, lubang belakang. Apapun itu najis kecuali air mani. Air mani hukumnya suci. Mazhab Syafi'i. Kalau Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan najis. Imam Syafi'i dan mayoritas para ulama mengatakan suci. Kenapa? Karena manusia itu dimuliakan oleh Allah. Tidak mungkin manusia yang dimuliakan Allah berasal dari benda najis. Makanya bangkainya pun suci. Waqad karamna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan manusia. Itu. Jadi harus ketahui itu. Jadi dari hewan ataupun manusia, apapun yang keluar hukumnya najis kecuali air mani. Itu yang pertama. Yang kedua, segala sesuatu yang keluar dari jauf. Jauf itu bagian dalam perut. Baik manusia, bangsa jin, dan juga hewan sekalipun keluar dari situ, itu hukumnya najis. Jadi segala sesuatu yang keluar dari perut kita. Kata jauf ini disebutkan di sini nih, posisi tengah, bawah lambung. Ada yang mengartikan di bawah khulqum, pokoknya di bawah tenggorokan, segala sesuatu yang keluar dihukumi najis. Baik manusia ataupun jin. Berarti apa misalnya? Muntah. Muntah najis. Hewan punya muntah najis. Manusia juga punya muntah najis. Air ludah, air liur. Air ludah najis tidak? Kenapa tidak najis? Dia keluar bukan dari jauf. Air ludah itu dari otak. Kalau air liur, kita berbaring tidur, dia keluar, dia najis. Kenapa? Dia keluar dari jauf. Jadi air ludah suci, air liur najis. Perbedaan air ludah dan air liur, kalau air liur baunya busuk, itu alamat dia air yang berasal dari jauf. Hukumnya najis, baik manusia ataupun hewan. Itu najis, definisi najis yang pertama, yang kedua itu. Yang ketiga, darah dan yang sejenis darah. Darah, sejenis darah apa lagi? Nanah. Ada luka, ada air bening. Itu juga sama. Baik manusia ataupun hewan. Darah, nanah, dan yang serupa dengan darah yang bening-bening itu najis, baik hewan ataupun manusia. Sudah 3 ya. Yang keempat, yang najis itu bangkai, kecuali 3 bangkai. Bangkai manusia suci. Yang kedua, bangkai ikan. Kalau ikan ini definisi bangkai kan dibilang hewan yang disembelih
secara syar'i, hewan yang disembelih tidak disembelih secara syar'i, maka jadi bangke, hewan yang halal, ya. Hewan yang halal. Kalau hewan yang haram dimakan, walaupun disembelih secara syar'i tetap dia bangke. Misalnya ada buat pesta, acara walimah nikah. Dia buat inovasi, sudah biasa makan daging kambing, sudah. Dia sembelih satu ekor buaya. Dia baca bismillahirrahmanirrahim. Ini hukumnya apa? Ketika sudah mati, hukumnya bangke. Karena hewan tersebut haram dimakan, walaupun disembelih secara syar'i, maka hukumnya bangke. Sama halnya dengan hewan yang halal dimakan, tidak disembelih secara syar'i, mati ketabrak dan seterusnya, hukumnya bangke. Itu definisinya begitu. Nah, yang tidak bangke ini, alhamdulillah syariat kita ngasih mudah. Seandainya ikan ini pakai sembelih secara syar'i, wah repot. Setiap dia mancing ikan, langsung cepat-cepat sembelih, bismillahirrahmanirrahim. Yang kasihan yang jual ikan ngafi. Waduh, ikan ngafi kan kecil-kecil, dia sembelih bismillahirrahmanirrahim. Itu sebelum dia jualan sudah basi dia punya ikan ngafi, saking lamanya dia sembelih itu. Tapi karena syariat kita syariat yang luar biasa, Allah Ta'ala atur, jadi bangke ikan itu tidak ada yang namanya bangke ikan, tidak perlu disembelih. Itu. Yang ketiga itu belalang. Itu juga kalau dia dibangke, dia tidak dia mati, walaupun tidak secara syar'i, tetap dia suci. Tapi ingat, darah ikan hukumnya suci apa najis? Najis. Ingat tadi kaidah, setiap darah itu najis. Kotoran ikan najis. Ikannya saja yang suci, daging kulitnya. Kotorannya, darahnya tetap najis. Itu sudah 4 ya. Kemudian yang kelima, segala benda cair yang memabukkan. Segala benda cair yang memabukkan. Khamar. Nah, tadi ada yang tanya ke saya, telepon anggota polisi dan Satpol PP lagi memusnahkan ribuan khamar. Ya, dimusnahkan. Dia pas hancurin, bajunya kena khamar. Terus dia pakai sholat. Habis pakai sholat dia tanya bagaimana hukumnya. Oh, itu najis. Karena segala sesuatu benda yang memabukkan hukumnya najis, yang cair. Caranya bagaimana? Dibersihkan, cuci pakai air. Sudah hilang baru dilaksanakan. Itu najis yang kelima. Ya. Najis yang keenam, jadi najis hanya 7 saja. Yang sisanya itu khilafiyah di mazhabnya Syafi'i, khilafiyah. Misal yang khilafiyah itu bulu yang terlepas dari hewan yang haram dimakan. Kalau bulu yang terlepas dari hewan yang halal dimakan itu suci. Bulu sapi, bulu ayam, bulu kambing. Khilafiyahnya di mana? Khilafiyahnya itu di bulu dari hewan yang haram dimakan. Ketika hewan haram dimakan terlepas, ada khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan najis karena dia hewan yang haram dimakan. Berarti kucing termasuk. Tapi ulama lain bilang, oh tidak najis. Karena pertama, ini kucing biasa di rumah. Yang kedua, itu bukan definisi bangke. Karena ada hadis Nabi SAW, itu ada sahabat bawa bangke daripada bangkainya, membawa itu ekor dari kambing. Dibawa ekor kambing. Ini disebutkan dalam kitab Bulughul Maram. Kemudian Nabi bertanya, dari mana ini? Mereka dulu biasa sering potong ekor kambing buat tanda. Kambingnya masih hidup, ekornya sudah dipotong. Nabi tanya, ini dari mana? Sudah, saya sembelih kambing tadi. Sudah mati belum? Hanya ekornya saja ya Rasulullah saya potong. Kambingnya masih hidup? Masih hidup. Kata Nabi, ma kuti'a minhu wa huwa hayy fahiyal maitatu. Kalau kau potong, kemudian hewan itu masih hidup, maka organ tubuh yang kau potong itu hukumnya menjadi bangke. Kambingnya masih hidup, yang dia potong ekor. Ekornya bangke. Tanduknya dicabut, jadi bangke.
Nah ini yang disepakati oleh ulama mazhab Syafi'i kalau ini bangkai. Tapi ketika bulu, nah ini musnul khilafiyah di sini. Kalau bulunya hewan yang halal dimakan terlepas, maka hukumnya suci. Tapi hewan yang haram dimakan jika terlepas, hukumnya najis. Untuk sebagian ulama yang lain mengatakan hukumnya suci, tidak apa-apa. Kecuali jumlahnya banyak. Kalau jumlahnya banyak itu bulu kucing, dia ya usap-usap. Waktu dia sholat bawa itu bulu kucing sebanyak telapak tangan misalnya, maka ini dia menjadi najis. Itu terlepas dari khilafiyah seperti itu. Kemudian yang setelah kelima, tadi bangkai juga saya tambahkan satu. Kalau yang tadi itu referensinya di kitab Safinatun Najah. 3 bangkai atau 3 najis, bukan 3 bangkai, 3 najis yang bisa berubah menjadi suci. Tadi 3 tadi. Cuka berubah dengan sendirinya. Kemudian kulit bangkai selain anjing dan babi yang disamak. Kemudian yang ketiga, hewan yang terlahir dari bangkai. Ditambah satu oleh ulama, yaitu bangkai ulat yang berada di dalam buah. Makan apel atau jambu, ada ulat sudah mati. Ini kan bangkai ulat. Yang tidak bangkai kan 3 tadi, manusia, ikan, belalang. Nah ulat ini bangkai kita makan itu jambu sekaligus, maka hukumnya suci. Tapi kalau kita lepaskan ulatnya, kemudian kita makan ulatnya, hukumnya najis. Kenapa demikian? At-tabi' hukmun lil matbu', karena yang mengikuti itu dia hukumnya mengikuti yang diikuti. Bahasanya bagaimana tuh bahasa Arab tuh? At-tabi' hukmun lil matbu'. Yang mengikuti, ini ulat kan dia mengikuti jambu. Gora sudah bahasa Ternate. Gora hukumnya suci, halal. Ulat ada di dalam gora. Ketika makan gora, hukumnya ikut gora, bukan ikut ulat. Gora suci, maka ya ulat itu ikut jadi suci. Itu dalam ilmu fikih begitu. Tapi kalau sudah dilepaskan, sudah bukan ikut hukum gora, dia makan berarti jadi najis, karena itu bukan mengikuti hukum yang diikuti. Kemudian khamar tadi sudah, benda-benda. Jadi yang pertama ingat segala sesuatu yang keluar dari 2 lubang. Yang kedua segala sesuatu yang keluar dari dalam perut. Yang ketiga cairan yang keluar dari tubuh baik manusia ataupun hewan, darah, nanah dan yang sejenisnya. Kemudian yang keempat itu bangkai. Yang kelima itu benda cair yang memabukkan. 5. Sekarang sisa 2. Nah, ini yang 2 populer. Yang keenam itu anjing. Anjing itu najis. Bahkan dia kelasnya kelas mughallazah, najis berat. Harus disucikan dengan menggunakan campuran tanah atau debu. Ya, idza walaga kalbu fi ina'i ahadikum fataharahunna an yagsila 7 marrat ihdahunna biturab. Kata Nabi, kalau ada anjing menjilat kalian punya wadah, maka cucilah itu wadah tersebut dengan 7 kali cucian, satunya menggunakan tanah atau debu yang digunakan tayamum juga boleh. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh, yang namanya najis itu khinzir, babi. Nah, uniknya babi ini tidak disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Kalau babi menjilat 7 kali, tidak ada. Nasnya hadis itu di dalam hadis anjing. Tapi kenapa babi juga dikiaskan? Nah, menurut Imam Nawawi dalam kitab Majmu' ala Syarih Muhadzab, itu yang lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah, beliau mengatakan karena khinzir asyad wa afsad minal kalab. Karena babi ini lebih buruk, lebih kotor daripada anjing, makanya dia dikiaskan. Bahkan dia dagingnya disebutkan justru di Al-Qur'an diharamkan. Hurrimat alaikumul maitatu wadam walahmul khinzir, diharamkan bagi kalian bangkai, darah dan daging babi khinzir. Ini kalau dibaca, ini ambil hukum, oh diharamkan dagingnya saja, kulitnya kan terada. Allah sebutkan daging, daging babi. Nah, dalam ilmu balaghah, dalam kitab Jauharil Maknun itu disebutkan ada istilah zikru ba'di bima'na kullu, menyebutkan sebagian tapi maksudnya keseluruhan.
Di ayat itu disebutkan diharamkan daging babi. Jadi daging babi ini bukan yang lainnya suci, bukan kulitnya suci, atau dia punya gigi atau lain seterusnya, tapi menyebutkan daging oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya itu seluruhnya. Contoh bahasa Indonesia tentang kaidah dzikru ba'di bi ma'na kull, menyebutkan sebagian tapi maksudnya keseluruhan. Contoh dalam bahasa Indonesia seperti ini. Tolong beli kambing 1 ekor. Bukan tolong beli kambing bawa 1 ekor kambing, ini sudah beli kambing 1 ekor. DP ekor saja yang dibawa. Maksud menyebutkan tolong kau beli kambing 1 ekor, kan menyebutkan sebagian saja ekornya, tapi maksudnya bukan bawa beli DP ekor saja yang dibawa. Maksud 1 ekor itu keseluruhan 1 ekor kambing. Itu dalam bahasa Arab namanya menyebutkan sebagian, maknanya keseluruhan. Menyebutkan daging tapi maksudnya seluruhnya. Itu kata ulama ahli balaghah seperti itu. Nah, itu sudah 7 ya. Nah, sekarang sudah paham 7 najis. Baru kita masuk di bab air yang terkena najis. Tadi dibacakan cara untuk mensucikan air yang terkena najis. Ini air terkena najis. Dia punya cara bisa merubah air itu berubah jadi suci. Contoh sederhana di kitab Fathul Mu'in disebutkan sumur jatuh bangke. Tikus kah itu, kucing kah itu, atau kambing jatuh mati. Berarti bangke semua. Ketika jatuh di air sedikit, kurang dari 2 kula atau 216 atau 17 liter, kurang dari itu, kejatuhan hukumnya mutlak najis, mutanajis. Air tersebut menjadi air mutanajis. Tapi kalau jatuhnya di air banyak lebih daripada 217 liter, maka harus dilihat dari 3 aspek. Lihat apakah berubah warnanya? Warnanya air berubah tidak? Kalau ini berubah salah satu, jatuh warnanya sudah berubah, sudah jatuh mutanajis kalau air banyak. Tapi kalau air sedikit tidak perlu lihat ini lagi. Jatuh berubah atau tidak berubah tetap hukumnya mutanajis. Kalau air banyak lihat, oh dia punya warna tidak berubah. Dia punya bau tidak ada bau bangke. Kemudian dia punya rasa sudah rasa air. Maka sisa dipindahkan saja bangkainya. Airnya suci, walaupun tidak tambah air. Karena yang buat masalah dia jadi air mutanajis, yang terkena najis, ketika bangkai itu jatuh, air tersebut berubah warnanya. Beda dengan bubur. Kiai Haji Maimun Zubair almarhum, beliau punya kitab fikih, diajarkan ada masalah dalam di pesantren-pesantren di Jawa itu ada namanya bahsul masail. Ada masalah-masalah baru dibahas, dikaji mengenai hukum agamanya. Nah, ada satu bahsul masail menyebutkan kalau buburnya ini kurang dari 2 kula, 1 nampan. Tiba-tiba tikus jatuh, tikus yang masih kecil jatuh di atas, mati dia. Ini bubur hukumnya apa? Najis, mutanajis atau suci? Ini bubur ini kurang dari 2 kula nih, nampan kan? Apa namanya, tempayan, tempat masak nasi itu, dibuat bubur. Tikus anaknya jatuh mati di situ. Ini buburnya hukumnya bagaimana? Bisa dimakan tidak? Hukumnya suci, najis atau mutanajis? Nah, bingung sama. Bingung. Dia bubur dia bukan cair, dia padat ya. Hukumnya yang kena tikusnya itu najis. Bukan najis, mutanajis. Buburnya itu hukumnya terkena najis. Pinggir-pinggirnya suci. Sisa bagaimana? Sisa diangkat saja. Ini hukum agamanya ya, tapi jangan nanti jualan kayak begini, bahaya. Kan di bulu-bulu terus. Ini lagi bahas suci dan tidak suci ya, bukan kalau jualan hindari kayak begitu ya, karena bulu-bulunya segala macam. Ini kita bahas buburnya dia padat. Beda hukum padat dengan benda cair. Makanya kalau buburnya encer, kasusnya berbeda. Tikus, kasusnya sama, anak tikus jatuh, masuk ke dalam. Berarti itu menandakan encer. Jadi definisi encernya dia cair atau padat, definisinya untuk
kasus bubur ini gampang. Kalau jatuh tikus di atasnya tidak masuk ke dalam, dia kategori padat. Kalau kategori padat, berarti yang najis yang terkena saja dibuang, yang terkena najis sudah. Yang lainnya jadi suci, bisa dibersihkan. Sudah, makan. Halal, suci. Nah, kasusnya berbeda ketika buburnya ini cair. Anak tikus jatuh, dia masuk ke dalam. Dia tidak terapung di atas, masuk ke dalam. Maka ketika masuk ke dalam, hukumnya najis semua. Nah, sudah tidak ada kaidah tadi. Paham tidak? Benda padat, benda cair. Itu. Kalau dia padat, di luar saya dibuang. Ini hal suci. Tapi kalau dia cair masuk ke dalam, ini semuanya kena. Beda kalau bubur cairnya 2 kula. Besar dia punya nampan 2 kula. Jatuh. Walaupun dia cair, kasusnya seperti air. Kalau dia tidak berubah warna, rasa dan baunya, sisa dibersihkan, dia punya najis diangkat, dibuang. Kemudian kotorannya itu yang masih ada tanda-tanda dibuang, maka jadi suci. Tapi kalau kurang dari 2 kula, tetap dia bukan najis, tetap dia mutanajis. Ini istilah-istilah ini kadang terputar-putar. Kalau najis itu zatnya yang najis. Kalau mutanajis, benda suci terkena najis, begitu. Nah, ini. Kemudian yang sekarang kasusnya ini air sumur di kitab Fathul Muin. Kejatuhan najis bangkai. Taruhlah dia air sedikit. Air sedikit jatuh. Otomatis tidak usah lihat bau, rasa, warnanya, dia sudah otomatis jadi mutanajis. Sekarang masalahnya, apakah ada cara air yang terkena najis tersebut kita bisa rubah ke dalam menjadi suci? Ada caranya. Nah, ini juga kalau ada orang punya kolam, kejatuhan najis, itu jangan dikerut. Apa dia bilang ya? Dikerus, kerut, artinya dibuang-buang itu. Dia punya air, itu salah. Itu tidak menghilangkan najis. Kecuali dia buang seluruh airnya, baru dia ganti air baru. Tapi caranya bagaimana? Itu bangkainya dibuang, air yang terkena najis tadi ditambah lagi dengan air suci. Asal syaratnya sampai dia menjadi 2 kula. Kalau sudah berubah, dia punya bau, dia punya rasa, sudah berubah menjadi air suci, maka hukumnya suci. Atau tidak berubah sekalipun, karena dia air sedikit, kemudian jadi air banyak, otomatis akan berubah secara otomatis, maka dia menjadi suci. Ini yang dimaksud di sini an yatharu binafsihi, yaitu dia menjadi suci dengan sendirinya. Oh, ini yang pertama, jadi suci dengan sendirinya. Bangkai jatuh, yaitu yang ketiga tadi. Jatuh di air, kemudian bangkainya kita angkat. Sudah ada perubahan. Air banyak ini, air banyak. Ya, dia punya warna sudah berubah keruh karena bekas jatuh bangkai. Berarti hukumnya mutanajis. Besok harinya kita balik, sudah hilang. Warnanya sudah jadi warna air. Hukumnya sudah suci. Dengan sendirinya sudah suci. Yang kedua, an yuthara binuksan ma bisarti Allah yang kusabakia anikulatain. Cara kedua untuk air itu menjadi suci, an yuthara bi idafati ma alaihi. Nah, yang cara kedua yang tadi. Air yang kena najis tadi ditambahkan air lagi sampai dia 2 kula, dia jadi seperti warna air, rasa air, maka dia sudah menjadi suci. Itu yang kedua. Yang ketiga, an yathura binaqsin ma bi syarti an la yankasabaki min anikulatain. Yang kedua, air yang terkena najis kita angkat najisnya, kemudian sisa-sisa yang kita lihat ada najis-najis itu, mungkin bulunya atau seterusnya, kita buang juga. Buang sampai dia bersih. Warnanya juga sudah menjadi warna air. Jadi kita kurangi ulang airnya. Asalkan tidak kurang dari 2 kula, maka itu menjadi air suci. Jadi 3 cara saja. Dibiarkan dia berubah dengan sendirinya menjadi suci, atau menambah air suci lagi, atau yang ketiga dikurangi airnya asalkan tidak sampai kurang dari 2 kula. Maka ini air berubah menjadi suci. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita lanjut lagi di hari berikutnya.
Fatihah ila ruh al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tuswa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala mu'allif rahimahumullah Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tus rahimahumullah fi kitabih Mukashafatul Qulub Al-Mukarram ila hadrati 'allamil ghuyub. Qala mu'allif rahimahumullah wa kana Ibrahimul Khalil salawatullah alaihi idza dzakara khati'atahu yaghsha alaihi wa yasma' al-ittirab qalbihi mailan fi milin fa arsalallahu ilaihi Jibril fa atahu fa qala lahu Jabbar yuqri'uka salam wa yaqulu hal ra'aita khalilan yakhafu khalilah fa qala ya Jibril idza dzakartu khati'ati wa fakkartu fi 'uqubatihi fa nasitu khillati fa hadhihi ahwalul anbiya wal awliya was salihin waz zahidin fata'ammal. Al-Imam Ghazali menceritakan tentang bagaimana para nabi punya rasa takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut, yang dimaksudkan takut di sini, takut melakukan dosa. Itu disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam apabila beliau mengingat dosanya, satu kesalahannya, yaghsha alaih, beliau pingsan. Kalau ingat dosa, beliau pingsan. Padahal para nabi tidak ada dosa, maksum. Tapi hal yang dianggap mubah atau dianggap hal yang pada awalnya ini hukumnya tidak sampai haram, tapi bagi para nabi haram. Contoh sederhana, sholat tahajud. Sholat tahajud untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diwajibkan. Rasulullah wajib sholat malam. Kemudian juga orang-orang seperti mereka punya dosa berbeda definisinya dengan dosanya kita, orang awam. Zunnun al-Misri mengatakan taubatul awam minadz dzunub wa taubatul khawas minal ghaflah. Taubatnya orang-orang awam, kayak kita ini semua nih orang awam, itu taubatnya daripada perbuatan dosa. Tapi taubatnya orang-orang khusus itu bukan karena dosa, tapi karena ghaflah, lalai sesaat. Lalai sesaat sudah dianggap dosa bagi mereka. Nah ini Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau kalau mengingat dosanya pingsan. Wa yasma' ittiraba qalbihi mailan fi mil arsalallahu ilaihi. Bahkan saking beliau takutnya itu dosa, itu hatinya berdetak sampai 1 mil bisa dengar suara hatinya. Ini disebutkan seperti itu. Saking takutnya dengan dosa. Kita kadang-kadang ini kurang takut sama neraka. Ya. Orang-orang sekarang jangankan sama manusia, sama Tuhan juga mereka tidak takut. Padahal neraka itu, ibu-ibu sekalian, itu paling ringannya neraka, azabnya itu yudau jamrat fi akhmasi qadamaihi. Tudau jamratan fi akhmasi qadamaihi. Ini paling ringannya azab di dalam neraka. Diletakkan batu bara yang dibakar di dalam neraka. Diletakkan di mana? Di bawah kedua telapak kakinya. Saking panasnya tuh batu bara yang dibakar dalam neraka itu mendidih otaknya. Fayagli minhu dimaguhu. Otaknya mendidih. Pada akhirnya meledak, dia punya otak. Allah kembalikan lagi. Kalau meledak mati selesai, enak. Tapi masalahnya di dalam neraka itu tidak ada kata mati. La yamutu fiha wa la yahya. La yamutu fiha wa la yahya. Mereka di dalam neraka itu tidak mati dan juga tidak hidup. Artinya mau bilang hidup juga bukan hidup, karena setiap hari diazab. Mau bilang mati juga tidak mati. Jadi ini betul-betul tersiksa. Itu paling ringannya azab neraka itu. Meledak kembali lagi. Nah orang yang diazab tersebut, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Orang yang diazab tersebut, dia bilang apa? Kayaknya saya yang paling berat diazab di neraka. Dia bilang begitu. Nabi yang jelaskan. Orang tersebut mengatakan, saya yang paling berat diazab di neraka, siksaan ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam,
padahal dia itu paling ringannya azab di neraka seperti itu. Cuma saking dahsyatnya dia bilang paling berat. Itu luar biasa. Jadi kita punya rasa takut ini kadang-kadang kurang. Ya, baca itu riwayat tentang neraka itu bukan karena Allah Ta'ala menakut-nakuti kita, tidak. Tapi memang fitrah manusia itu punya sifat namanya ghaflah wa nisyan, suka lalai, suka lupa. Ketika diingatkan dengan ini dia kembali lagi. Nah, ini sifat yang bagus, namanya bahasa agamanya al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Jibril datang ketika mendengar itu Nabi Ibrahim, beliau saking takutnya itu suara jantungnya kedengaran 1 mil, takut karena satu kesalahan dosa. Allah utus Jibril, ya Jibril, turun temui kekasihku. Fa'atahu faqala lahu Jabbar yukrikas salam. Kemudian Jibril mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam dan mengatakan, wahai kekasih Allah. Padahal Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Wahai kekasih Allah, Allah Ta'ala memberikan salam kepadamu. Yukrikas salam. Wa yaqulu hal ra'aita khalilan yakhafu khalilah. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, apakah menurut engkau pantas seorang kekasih takut kepada kekasihnya? Kata Jibril, kau kan kekasihnya Allah, kenapa kau takut sama kekasihmu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala ya Jibril, idza dzakartu khati'ati wa fakkartu fi 'uqubatihi fanasitu khallati. Kata Nabi Ibrahim, wahai Jibril, kalau aku ingat kesalahanku dan aku merenungkan tentang hukuman yang Allah berikan di akhirat nanti, maka aku lupa kedudukanku di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka tidak merasa aman. Yang tertipu, kata Nabi, adalah orang al-ahmak. Orang yang bodoh adalah man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allahil aman. Orang yang selalu ikutin hawa nafsu melakukan dosa, tapi selalu merasa aman dengan azabnya Allah. Itu kata Nabi, orang ahmak, orang yang bodoh, orang yang celaka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi para aulia, ini keadaan para aulia, kata Imam Ghazali. Kalau mau cari keadaannya para nabi, ini seperti ini. Mereka punya hati seperti ini. Mau cari keadaannya para aulia, orang-orang dekat dengan Allah, seperti ini. Mau cari daripada orang-orang solihin, keadaannya seperti ini. Mereka inilah yang namanya khalifah. Khalifahnya Allah di muka bumi. Ini khalifahnya Allah, itu yang pertama para nabi, para rasul. Jadi khalifah ini Allah Ta'ala kasih yang pertama itu khalifah di muka bumi ini, yaitu nabi atau para nabi dan para rasul. Itu khalifah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nukaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini di surat Al-Baqarah ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ketika penciptamu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Kalau kita baca kitab tafsir, yang dimaksudkan khalifah di sini, khalifah pertama itu siapa? Yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam dikatakan khalifah, tapi belum ada negara. Ada khalifah tapi belum ada negara. Jadi khalifah ini ada banyak, ada 6, ada 5 macam khalifah. Bukan khalifahnya satu, kita tahu ada 5. Khalifah pertama namanya Khalifatul Hukmi. Khalifah di dalam menetapkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Nanti dia terbagi 2. Yang kedua ada Khalifatul Ilmi. Khalifah yang Allah Ta'ala di dalam menyebarkan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga Khalifatul Ruhaniyah. Khalifah di dalam mengurus urusan ruhaninya umat Islam. Yang keempat Khalifatul Hukmi wal Ilmi. Khalifah yang mengurus hukum dan ilmu, yaitu nanti Imam Mahdi. Dan yang kelima Khalifatu Ruhaniyah wal Hukmi wal Ilmi.
Jadi dia khalifah bagi seluruhnya. Khalifah hukum, khalifah ilmu, khalifah ruhani, ya. Dan khalifah ini adalah satu orang saja, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini khalifah semua. Khalifah hukum juga beliau. Khalifah ilmu juga beliau. Beliau mendidik. Khalifah ruhaniyah, khalifah mengurus spiritual manusia juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi khalifah itu ada seperti itu. Nah, khalifah hukum itu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Disebutkan Nabi Daud di surat Shad ayat 26. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabil hawa fayudillaka an sabilillah. Allah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan engkau seorang khalifah. Fahkum bainan nas bil haqq, maka tetapkanlah hukum di antara manusia dengan kebenaran. Berarti di situ khalifah hukum. Karena Allah sebutkan Nabi Daud sebagai khalifah menetapkan hukum. Wala tattabil hawa. Kalau engkau menetapkan hukum jangan pakai hawa nafsu, jangan pakai emosi. Hukum kalau pakai marah itu akan pasti salah. Ada seorang datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, tolong berikan wasiat kepadaku." Nabi katakan, "La taghdab, jangan kau marah." Salasa marrat, sebanyak tiga kali. Jangan kau marah, jangan kau marah, jangan kau marah. Ini wasiat yang diminta dengan jawaban berbeda. Ternyata Nabi SAW paham ini psikis, kejiwaan orang yang bertanya. Ternyata orang yang bertanya ini di dalam hadis tersebut adalah seorang hakim. Dan dia menjabat posisi sebagai seorang hakim, dia punya kekurangan. Orangnya tidak mampu mengontrol emosi. Sehingga Nabi ingin katakan kepada engkau, engkau punya jabatan hakim, maka ketika berhukum jangan kau marah. Pasti akan sesat, pasti akan salah penetapan hukumnya. Maka Nabi katakan la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ini pertama khalifatul hukmi. Khalifah membahas tentang hukum. Nah, khalifatul hukmi ini terbagi dua. Ada wilayatul am, ada wilayatul khos. Ada yang mengurus umum, wilayah umum, ada wilayah khusus. Wilayah umum kita semua nih. Masing-masing orang ini jadi khalifahnya Allah. Kalau dia mampu melaksanakan hukum Allah di kehidupannya, dia beramal soleh, dia beriman kepada Allah, maka orang tersebut dikatakan khalifah. Khalifatul hukmi, tapi wilayah yang umum. Karena Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran di surat An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim waliyumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilanna min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Itu di surat An-Nur ayat 55. Artinya Allah telah menjanjikan wa'adallahu alladzina amanu kepada orang-orang yang beriman kepada Allah di antara kalian wa amilus shalihat, dan dia melakukan amal soleh. La yastakhlifannahum fil ardi. Kami akan memberikan kekuasaan kepada mereka di bumi. Itu diambil dari kata khalifah. Khalifah itu menguasai, melanjutkan tugas, dinamakan khalifah. Itu Sayyidina Abu Bakar pertama kali dikasih gelar Khalifatu Rasulillah. Dalam kitab Al-Ahkamu Sultaniyah disusun oleh Ali bin Muhammad Al-Mawardi yang meninggal 450 Hijriah, beliau mengatakan yusamma khalifatan li'annahu khalafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ummatihi. Dinamakan khalifah karena orang tersebut melanjutkan tugas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mengurus umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya khalifah. Nah, khalifah yang wilayah umum ini kita semua melaksanakan hukumnya Allah, taat kepada Allah, beriman kepada Allah. Allah nyatakan kami akan berikan kekuasaan kepada mereka di bumi ini. Ini jaminan. Allah janji. La yukhliful mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak pernah mengingkari janji. Allah bilang, Allah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kalian yang beramal soleh. Allah akan memberikan kepada mereka kekuasaan di bumi sebagaimana Allah telah berikan kepada orang-orang sebelum mereka dari kalangan para nabi dan orang soleh. Orang soleh siapa? Zulkarnain. Zulkarnain bukan nabi tapi punya kekuasaan. Para nabi, Nabi Daud, Nabi
Sulaiman. Dan Allah Ta'ala akan kokohkan agama mereka, yang dimana agama tersebut Allah ridho untuk mereka. Dan Allah akan gantikan min ba'di khaufihim, sesudah rasa takut mereka, amna, keamanan. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai', selama mereka beribadah kepadaku dengan benar, kata Allah, dan tidak menyekutukan aku sedikit pun. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang mengingkari setelah ini, maka mereka adalah orang-orang fasik. Ini yang namanya khalifatul hukmi wilayatul am. Khalifah hukum, wilayahnya umum. Jadi kita semua kalau melakukan itu namanya khalifah. Tapi khalifah untuk umum. Khalifah hukum yang kedua, khalifatul hukmi wilayatul khas. Khalifah hukum tapi wilayahnya umum, khusus, bukan umum. Tadi umum, ini khusus. Ini masanya sudah habis, periodenya sudah selesai, tidak ada lagi. Yang wilayah khusus ini, masanya kapan? 30 tahun setelah Nabi SAW wafat. Itu Nabi katakan dalam hadis riwayat Safina, maula Rasulullah. Safina ini adalah budaknya Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, al-khilafatu ba'di 30 ama. Khilafah setelahku 30 tahun. 30 tahun ini ternyata dihitung oleh Imam Suyuti dalam kitab Tarikhul Khulafa, yang lahir 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah. Namanya Abdurrahman bin Abu Bakar Kamaluddin. Beliau menghitung 30 tahun ini ternyata sampai dari masa Sayyidina Abu Bakar sampai kepada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Abu Bakar memimpin 2 tahun, Sayyidina Umar memimpin 10 tahun, Sayyidina Utsman memimpin 16 tahun, Sayyidina Ali 4 tahun lebih, berapa bulan. Kemudian Sayyidina Hasan 6 bulan. Maka digenapkan dengan hadis Nabi 30 tahun persis dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Ini namanya khalifatu hukmi wilayatul khas. Khalifah hukum wilayah khusus. Kemudian yang kedua, khalifah yang kedua, khalifatul ilmi. Khalifah di dalam menyebarkan ilmu Nabi Muhammad SAW. Ini yang di dalam doa Nabi SAW. Ada hadis riwayat Al-Imam Khatib Al-Baghdadi, disebutkan dalam kitab Tarikh Al-Baghdadi dari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Imam Ali waktu masuk ketemu Nabi SAW, Nabi lagi berdoa, Allahumma arham khulafai, ya Allah rahmatilah para khalifah-khalifahku. Kulna, ya Rasulullah, man hum khulafauk? Kami berkata, ya Rasulullah, siapa khalifah-khalifahmu ya Rasulullah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzina ya'tuna min ba'di yarwuna ahadithi wa yu'allimuna an-nas. Khalifah-khalifahku adalah orang-orang yang datang setelahku. Mereka meriwayatkan hadis-hadisku dan mereka mengajarkannya kepada manusia. Para ahli hadis itu khalifah ilmu. Ini kalau tidak ada ulama hadis, walaupun ada Al-Quran, kita gak bisa sholat. Karena tata cara sholat itu ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Apakah ada di Al-Quran menjelaskan tata cara sholat? Ya ada, bukan 30 juz, tidak ada. Al-Quran hanya memerintahkan aqimis sholatah, dirikanlah sholat. Dari mana kita tahu cara sholat? Ulama fikih berterima kasih kepada ulama hadis. Ulama fikih mendapatkan tata cara sholat dijadikan dalam ilmu fikih, itu diambil daripada kumpulan data-data hadis Nabi Muhammad SAW dari ulama hadis. Maka pantas kalau Nabi bilang mereka khulafaku, mereka adalah khalifah-khalifahku yang sesungguhnya, kata Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Mishkatul Masabih disusun oleh Imam Tibrizi, juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Syu'bul Iman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ilmu agama Islam ini dijaga di setiap generasi. Oleh siapa? Uduluhu, orang-orang yang terpercaya, para ulama hadis. Adanya mereka yanfuna anhu tahrifal ghalin, menghapus dari kesalahpahaman penafsiran orang-orang ekstrim. Baca takwil sendiri jadi ekstrim. Ulama hadis datang meluruskan pemahaman itu. Ini tidak, maksudnya bukan begini, maksudnya tuh begini. Itu ulama hadis. Dan orang-orang ekstrim di masa awal muncul
namanya kaum Khawarij. Nabi katakan Khawarij kilabun nar. Kaum Khawarij adalah anjing-anjingnya neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membunuh Imam Ali bin Abi Thalib, yang membunuh para sahabat. Banyak sahabat juga dibunuh oleh kaum Khawarij karena mereka menganggap semuanya kafir, semuanya keluar dari Islam. Kalau sudah keluar dari Islam, orang Islam darahnya halal untuk ditumpahkan. Ini takwilan seperti ini, ulama hadis datang meluruskan. Oh tidak, maksudnya seperti ini. Makanya Abdullah bin Abbas diutus oleh Imam Ali menghadap orang-orang Khawarij di Najd, Najran namanya, di Najran. Sampai di sana Ibnu Abbas debat dengan mereka. Ada sekitar 20.000 orang masuk lagi kepada ajaran Islam yang benar. Awalnya Khawarij, beliau sendiri datang dialog, 20.000 orang kembali. Gara-gara apa? Satu ayat. Ini bahayanya. Kalau gak pakai ilmu bahayanya seperti ini. Kata orang Khawarij, Ali bin Abi Thalib, Imam Ali, Muawiyah, dua-duanya sudah kafir. Itu pernyataan mereka tuh. Padahal ini orang baru masuk Islam kemarin. Imam Ali ini dari kecil aman Rasulullah SAW. Ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Ini orang baru kemarin datang bilang itu kafir. Darahnya halal dibunuh. Kata Abdullah bin Abbas, kenapa kalian berani memfatwa begitu? Karena Imam Ali dan Muawiyah tidak taat kepada hukum Allah. Man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Dipakai ayat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafal Al-Qur'an juga. Allah taala berfirman, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia menjadi kafir. Itu dalam Al-Qur'an. Imam Ali tidak berhukum dengan hukum Allah. Kenapa? Dia punya pemerintahan resmi, sah, valid. Tapi kenapa kok diserahkan kepada Muawiyah? Berarti sudah melanggar hukum. Nah, Muawiyah juga kafir. Kenapa? Ini hukum. Jadi pemerintahan yang sah diangkat secara baiat, secara resmi, ditentang, kafir juga, dua-dua kafir, kata Khawarij. Abdullah bin Abbas menjelaskan, wahai saudaraku, bukan begitu maknanya, kata Abdullah bin Abbas. Bukan begitu maknanya, salah. Kalau seperti itu saya bertanya kepada engkau, pada kalian, la in syakartum la azinakum, la azidannakum, wa in kafartum inna azabi syadid. Coba kau jelaskan ayat ini. La in syakartum la azidannakum. Seandainya kalian bersyukur, pasti kami tambahkan nikmat. La in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian kafir, maka akan mendapatkan azab yang pedih. Di ayat tersebut maksudnya apa? Kata Abdullah bin Abbas. Oh, maksudnya orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah dia kafir. Kata Sayyidina Abdullah Abbas, kalau seperti ini kita semua akan kafir. Karena setiap orang tidak mensyukuri nikmatnya Allah, langsung jatuh kafir. Mereka mulai berpikir, iya juga ya. Sekarang makna lawan dari kafir adalah syukur. Ketika Anda makan, apakah pernah Anda lupa mengucapkan syukur kepada Allah? Habis makan, alhamdulillah. Udah bilang, iya pernah juga, habis makan terbaca alhamdulillah. Berarti Anda kafir. Karena Anda tidak mensyukuri nikmatnya Allah. Berarti berapa juta umat Islam yang akan jadi kafir gara-gara tidak mensyukuri nikmatnya Allah. Itu kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau ini sama halnya dengan hukum tadi. Hukum tadi bukan kafir keluar dari agama Islam. Kafir ada tingkatannya. Ada kafir yang besar, ada kafir pertengahan, ada kafir kecil. Kafir yang pertengahan dan kecil maknanya pengingkaran. Pengingkaran, dia masih Islam, tidak keluar dari agama Islam. Kafir yang besar, baru dia keluar dari Islam. Di ayat tersebut maknanya kafir pertengahan dan kafir kecil, kata dia. Akhirnya 20.000 orang kembali ikut Abdullah bin Abbas, dilapor kepada Imam Ali bin Abi Thalib ke rumahnya. Ini khalifatul ilmu. Jadi mereka adanya para ulama hadis, mereka menjelaskan daripada kesalahpahaman penafsiran daripada hadis-hadis ataupun Al-Quran dari orang-orang ekstrim. Yang kedua, intihalal mubtilin. Adanya ulama hadis agar menjaga jangan sampai dirusak oleh musuh-musuh Islam. Ada namanya kaum orientalis. Bukan orang Islam, tapi belajar agama Islam. Bahkan mereka menjadi pakar di dalam agama Islam. Jangan salah. Itu kitab kamus hadis
Jadi hadis Nabi kan banyak. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmizi. Dia punya kamus, ada satu namanya Qamus Sunnah. Itu disusun bukan oleh ulama Islam, disusun oleh orang Prancis, orientalis. Kamus hadis Nabi SAW. Ada kamus bahasa Arab, Munjid namanya. Kamus namanya Munjid. Itu bukan dari orang Islam juga, oleh orang orientalis, tapi pakar bahasa Arab. Wahafal Al-Quran, wah lebih pandai hadis daripada kita. Tapi ingat, Nabi sudah katakan mereka ini ada beberapa orang akhirnya masuk Islam, tapi ada juga yang tidak masuk Islam, tetap niat merusak. Ini namanya orang orientalis. Itu yang di hadis dimaksud intihalal mubtilin. Adanya ulama hadis menjaga itu. Dan terbukti ketika saya lihat di dalam kamus Munjid, itu di dalamnya banyak gambar-gambar manusia hidup. Sengaja menentang hukum Rasul SAW. Ada gambar orang telanjang di kamus bahasa Arab. Gambar, ada tulis Nabi Muhammad, kemudian di situ mulai mendiskreditkan Rasulullah SAW di dalam kamus itu. Makanya kamus ini dari kalangan para guru kita dilarang pakai, walaupun dia bagus, karena di dalamnya pasti ada cacat, ada kekurangan, karena dikarang oleh orang orientalis. Ulama hadis ada melindungi ini. Yang ketiga, ta'wil al-jahilin. Nah, ini lebih bahaya. Para ulama hadis ada untuk menjaga agar agama ini tidak ditakwilkan oleh orang-orang bodoh, gak punya ilmu tafsir Al-Quran sendiri. Ini bahaya. Kan ada tuh kemarin, wa wajada dhalam fahada. Dia dapati Nabi Muhammad dalam keadaan sesat. Dikatakan Nabi sesat dulu. Itu Nabi sudah bilang dalam hadis. Ini penafsiran orang-orang bodoh dijaga oleh para ulama hadis. Jadi tafsirkan Al-Quran tidak boleh sesendiri, tidak boleh dengan akal. Harus pakai rujukan ulama tafsir. Tafsir ada 3, ada 4, ada tafsir riwayah. Tafsir yang paling bagus kesepakatan para ulama namanya tafsir riwayah. Mentafsirkan Al-Quran dengan riwayat-riwayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan Al-Quran dan hadis namanya tafsir riwayah. Seperti tafsirnya Ibnu Katsir, tafsirnya Suyuti, Durrul Mansur. Ya. Kemudian yang kedua adalah tafsir dirayah. Mentafsirkan Al-Quran dengan penguasaan ilmu bahasa Arab. Jadi lebih condong ke bahasa. Ada yang ketiga, tafsir isyarah. Tafsir isyarah itu tafsir dengan pengalaman spiritual, tafsirnya para sufi. Ada yang keempat, tafsir ilmi. Menafsirkan Al-Quran dengan ibtek, ilmu pengetahuan, seperti tafsir Tantawi, Al-Jawahir nama tafsirnya. Kalau tafsir yang isyarah, tafsir Jailani. Ini 4 penafsiran Al-Quran harus merujuk kepada 4 orang tersebut. Kemudian khalifah yang terakhir itu khalifatu yang ke berapa? Ketiga. Khalifatu ruhaniyah. Khalifah yang mengurus spiritual kaum muslimin. Biasanya diangkat para wali, magam aulia, ini wali kutub, wali ini, wali ini, wali ini. Itu kan ada dalam agama kita. Nabi yang bilang, inna budalai ummati, sesungguhnya ada wali-wali abdal di umatku, kata Rasulullah SAW. Riwayat Tirmizi, hadis Hasan. La yadkhulul jannata bi kasratis shalah wala siyam. Mereka itu masuk surga bukan karena banyak puasa atau banyak sholat. Padahal bukan berarti mereka ini tidak banyak sholat. Banyak juga sholatnya, puasanya. Cuma yang menjadi andalan mereka itu bukan itu. Itu sudah wajib, sudah hal yang tidak dihitung. Tapi kata Nabi, mereka ini masuk surga bukan karena banyaknya sholat atau puasa, tapi apa? Sakhawatun nufus. Mereka punya dada ini selamat, bersih. Hati kasih sayang, bersih dari kotoran. Warahmatul li ummati, kata Nabi. Dan mereka punya kasih sayang terhadap umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu bahasa tasawufnya namanya wali abdal. Setiap zaman 9 orang, satu meninggal ganti satu lagi. Satu meninggal ganti satu lagi. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan wala tasubbu Syam. Imam Ali mengatakan dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa disusun oleh Imam Suyuti, jangan kalian mencela orang-orang Syam. Orang-orang Syam itu Suriah, Palestina, Jordania dan sekitarnya.
fa inna fiha awliya min abdali ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan karena di negeri tersebut banyak terdapat wali-wali abdal dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi wali abdal itu ada. Riwayat Tirmizi dan riwayat daripada Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, khalifah ruhaniyah ini ternyata saya dapati di kitabnya Al-Imam Alusi, Ruhul Ma'ani. Itu menyebutkan Nabi memberikan Imam Ali bin Abi Thalib dengan makna man kuntu maulaya fa'aliyun maulah. Siapa yang saya jadikan pemimpin, maka pemimpin itu adalah Ali bin Abi Thalib. Al-Imam Alusi mengatakan yang dimaksud daripada hadis ini itu Imam Ali menjadi khalifatul arwah war ruhaniyah. Imam Ali menjadi khalifahnya mengurus masalah ruhaninya umat Islam. Ruhaninya orang-orang beriman. Ini namanya khalifatul ruhaniyah. Yang terakhir, itu yang keempat, khalifatul hukmi wal ilmi. Khalifah hukum dan ilmu. Ini juga terjadinya nanti satu orang yang keluar nantinya di akhir zaman, yaitu Imam Al-Mahdi. Kalau setelah itu tidak ada lain, hanya ini yang Nabi katakan. Jadi khilafah tegak di muka bumi, pemimpinnya ini Al-Imam Mahdi. Imam Mahdi nanti kuasai bukan bangsa Arab saja tapi dunia. Al-Mahdi min zurriyati min auladi Fatimah, kata Rasulullah SAW. Imam Mahdi daripada keturunanku, dari anak cucunya Fatimah Zahra alaihissalam, kata Rasulullah SAW. La tazhabu dunya hatta yakhruja rajulun min ahli baiti. Tidak akan musnah ini dunia terkecuali keluar dulu seorang laki-laki daripada ahlul baitku. Yamlikul arda, dia memimpin dunia, kata Rasulullah SAW. Yuwati ismuhu ismi wa ismu abihi isma abi. Namanya sama seperti namaku dan nama ayahnya sama seperti nama ayahku, kata Rasulullah SAW. Itu Imam Mahdi. Al-Mahdi waladi, Imam Mahdi adalah anakku, kata Nabi SAW. Wajhuhu kal qamari durri, wajahnya seperti rembulan yang terang. Walaunu minhu launu arabi, warna kulitnya warna kulit bangsa Arab. Wal jismu jismu Israel, fisiknya seperti fisik orang Israel. Fisiknya seperti fisik orang Israel. Yamlaul arda adlan wa qista kama mul'az zawran wa zulma. Nanti dia penuhi bumi ini dengan keadilan. Jadi beliau menyebarkan sistem pemerintahan, memberikan keadilan bukan hanya kepada umat Islam tapi seluruh manusia. Makanya seluruhnya bahagia ketika Imam Mahdi jadi pemimpin. Yardo bi khilafati ahlus samawati wal ard wa tayr fil jawi. Seluruh penghuni langit, penghuni bumi dan burung yang terbang di atas udara semuanya berbahagia dengan khilafahnya yang dipimpin oleh Imam Mahdi, kata Rasulullah SAW. Yamliku asra sinin, fi riwayat ukhra sab'a sinin. Beliau memimpin di dunia selama 10 tahun. Dalam satu riwayat 7 tahun. Kemudian nanti Nabi Isa turun alaihi salam menjadi pendukungnya Imam Mahdi. Nah, ini beliau berdua ini nanti menjadi khalifatul ilmi wal hukmi. Khalifah hukum dan khalifah ilmu. Dan yang khalifah yang terakhir, yang keberapa? Kelima, itu mencakup semua ilmu, hukum, rohani, yaitu khalifah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan dalam ringkasan hadis, fase pertama khalifatun nubuwah, khalifah kenabian, itu dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian periode kedua yaitu al-khulafa'ur rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha binawajis, kata Nabi. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa rasyidin yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala setelahku. Gigitlah dengan gigi geraham kalian daripada ajaran-ajaran mereka, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada hukum mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi mengurus semua. Ini periode kedua. Periode ketiga, al-muluk, mulukan aduda, yaitu para raja yang saling konflik, saling menggigit. Yaitu mulai dari Daulah Umayyah sampai masuk kepada masa Daulah Abbasiyah. Ini konflik terus terjadi pertikaian. Mulai dari tahun 40 Hijriah sampai abad ke-6 Hijriah, 676 Hijriah. Daulah Umayyah dari tahun 40 Hijriah runtuh tahun 132 Hijriah. Diruntuhkan oleh Abu Abbas As-Sifah. Tahun Abu Abbas As-Sifah ini turunnya Abbas, dibantai seluruhnya keturunan daripada Bani Umayyah.
dibunuh semuanya, laki-laki perempuan dibunuh. Satu orang selamat lari. Lari kemana? Ke Afrika. Dia punya ibu orang barbar. Barbar itu orang Afrika. Sampai di Afrika dilindungi oleh keluarga ibunya. Akhirnya ada wilayah kekuasaan Daulah Umayyah namanya Andalus, sekarang Spanyol. Itu adalah wilayah kekuasaan yang dibebaskan oleh pemerintahan Daulah Umayyah. Kata mereka, engkau masuk sana, bikin kerajaan di sana. Dia masuk di sana, dibangun kerajaan. Akhirnya jadi kerajaan di Spanyol. Namanya Umayyah Tsani, Umayyah II. Kenapa? Karena orang yang membangun kerajaan tersebut adalah turunan daripada Bani Umayyah. Namanya Abdurrahman Ad-Dakhil. Abdurrahman Ad-Dahil. Dahil artinya masuk. Artinya bangsawan pertama dari suku Bani Umayyah yang pertama kali masuk ke Spanyol. Akhirnya dikasih gelar Ad-Dahil. Dan beliau adalah raja pertama di Spanyol. Dan berkembang 800 tahun. Kerajaan itu berkembang lamanya selama 800 tahun. Nah inilah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi kabarkan. Yang keempat, Al-Jababirah. Setelah masa kerajaan itu runtuh, itu masa khalifah dihitung oleh Profesor Dr. Syauqi Khalil. Dari masa khilafah runtuh di Turki. Daulah Utsmaniyah. Utsmaniyah ini bukan nama sahabat Utsman, bukan. Ada anak dari seorang pejuang namanya Ertugrul. Ertugrul ini belajar kepada Ibnu Arabi. Ibnu Arabi seorang pakar tasawuf. Ertugrul ini beliau jago perang, akhirnya beliau punya kekuasaan yang besar sampai akhirnya di Konstantinopel beliau bangun, ya. Di sana masih ada orang Romawi, masih kuat, belum bisa masuk. Nanti Konstantinopel itu turunannya yang bisa membebaskan, yaitu siapa? Muhammad Al-Fatih. Nabi sebutkan, ya, la taftuhannal Konstantinia fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jais dzalikal jais. Nanti Konstantinopel dibebaskan oleh sebaik-baiknya raja dan pasukannya adalah sebaik-baiknya pasukan. Bagaimana? Ini setiap masa mulai dari Daulah Umayyah sampai Daulah Abbasiyah punya program khusus, yaitu menaklukkan Konstantinopel. Kenapa? Karena Nabi sudah katakan yang menaklukkan, membebaskan Konstantinopel, namanya Istanbul sekarang di Turki, itu adalah raja terbaik, kata Nabi SAW. Pasukannya pasukan terbaik. Jadi semua berharap mendapatkan gelar tersebut dari Rasulullah SAW. Tapi gagal, beliau punya itu, dinding itu lapis 7. Bentengnya lapis 7, di lautnya pakai rantai biar kapal gak bisa masuk. Rantainya besar kayak kapal, sehingga sulit, ratusan tahun gak bisa tembus. Nanti sudah masanya Muhammad Al-Fatih. Beliau pemuda, usia masih 27 tahun waktu itu. Ada kitab namanya Tarikh Istanbul, sejarah Istanbul, kitab khusus membahas tentang hal tersebut. Dan beliau orang pertama yang membuat meriam. Bom pakai meriam itu beliau orang pertama. Beliau usia waktu itu memimpin 27 tahun. Beliau hafal Al-Quran 30 juz. Beliau tarekat Saziliyah. Ada gurunya, keturunan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ikut. Namanya Syekh Samsuddin. Diajak. Itu guru tarekatnya. Beliau wajibkan perang waktu puasa. Semua prajurit itu dalam keadaan berpuasa. Kemudian diwajibkan sholat malam bersama sebelum perang. Jadi semuanya sholat berjamaah, sholat tahajud. Kemudian seluruhnya berdoa, minta kepada Allah kemenangan. Akhirnya berhasil dibebaskan. Nah ini yang dimaksudkan oleh Nabi, raja terbaik, pasukan terbaik. Itu Daulah Utsmaniyah. Nah Ertugrul ini bapak buyutnya daripada Muhammad Al-Fatih. Ertugrul punya guru spiritual juga tarekat, yaitu Al-Imam Muhyiddin Ibnu Arabi yang lahir tahun 560 Hijriah, meninggal 538 Hijriah. Itu disebutkan Ertugrul punya anak namanya Utsman. Nah Utsman inilah raja pertama yang membangun Daulah Utsmaniyah sampai pada tahun 1900 berapa? 24 ya? 1924 ya? Runtuh. Ini yang dimaksud oleh Nabi Mulukan Abudah. Periode ketiga, kerajaan yang saling konflik. Karena dalam sejarah tidak mungkin kemungkinan agama Islam punya kerajaan yang besar itu runtuh disebabkan kenapa? Karena terjadi konflik di dalam mereka, intern.
Ini sudah bangun kerajaan, ada kerajaan-kerajaan kecil dibangun. Padahal muslim juga. Akhirnya runtuh. Nah, hal ini terjadi seperti zaman sekarang. Islamnya banyak, tapi terkotak-kotak, tidak ada satuan. Ini sudah terjadi zaman dulu, runtuhnya umat Islam gara-gara itu. Tapi alhamdulillah, para ulama yang soleh, mereka hatinya tenang. Kenapa? Punya keyakinan, Nabi sudah mengatakan, nanti toh satu saat akan kembali lagi kepada umat Islam, yaitu Imam Mahdi. Maka setelah masa itu, kerajaan yang saling konflik ada Al-Jababirah, pemimpin-pemimpin diktator. Ini juga kejadian, banyak pemimpin diktator. Bahkan dalam satu lembaran, Abu Hurairah pernah mengatakan, saya meriwayatkan hadis kepada kalian itu separuh, yang separuhnya saya simpan, kata Abu Hurairah. Kalau separuh ini saya sampaikan, saya takut nanti leher saya dipotong, kata Abu Hurairah. Ternyata ada beberapa ulama, disebutkan oleh Profesor Dr. Syauqi Al-Khalil, ada mendapatkan manuskrip tulisan, tentu bukan dari Abu Hurairah, dari Hamman ibni Munabbih, saudara kandung dari Wahab ibni Munabbih. Ini Hamman yang mencatat tentang hadis-hadis tersebut. Ternyata hadis itu berkaitan tentang akhir zaman. Abu Hurairah berpikir kalau disampaikan di masa itu, orang akan menjadi bingung, akan memunculkan fitnah. Ini hadis apa ini begini? Tapi ternyata kalau disampaikan di masa sekarang, hal ini menjadi sinkron dan realita, masuk kepada kenyataan. Apa di situ? Ternyata di dalam manuskrip tersebut dijelaskan, Nabi SAW menceritakan tentang perang dunia ke-1, perang dunia kedua. Bahkan Nabi sebutkan tokoh-tokohnya yang ada dalam, ada Hitler di Almania, padahal Jerman juga belum ada. Nabi sudah sebut nama negaranya. Ada juga Saddam Hussein, Nabi sebutkan namanya. Bahkan Nabi sebutkan juga Hitler, Saddam Hussein, kemudian Nabi sebutkan itu wilayah namanya Amerika yang akan menguasai dunia, kata Rasulullah SAW. Itu disebutkan di dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nanti diperdebatkan oleh ulama apakah ini benar otentik dari Nabi, terlepas daripada itu, kalau berita seperti ini ada, kalau memang dari Nabi, ya kita percaya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan ilmu pengetahuan tentang masa depan juga. Makanya banyak hadis sayati zamanun, sayati zamanun, sayati zamanun. Itu kan indikator kalau Nabi diberikan ilmu pengetahuan tentang alam atau masa depan, akan datang satu zaman, akan datang satu zaman. Itu Nabi kabarkan banyak sekali hadis seperti itu. Nah, masa ini selesai, terakhir. Ya, kita mungkin kalau berdasarkan hadis tadi, mungkin ini di fase terakhir, Al-Jababirah. Fase yang kelima, Al-Khilafatu ala minhajin nubuwah. Khilafah dengan konsep kenabian. Itu dipimpin oleh Al-Mahdi, Imam Mahdi. Dan wazirnya, menterinya pada waktu itu adalah bukan siapa-siapa, bukan sembarangan orang menterinya. Menterinya waktu itu yang menjadi pembela daripada Imam Mahdi adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajmina wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nazzi qulubana li ta'alluqi biman waj'alna minkum tuhibbuhum wa yuhibbunak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.